lapangan. Lapangan itu ada di depan perumahan dia, jadi agak jauh nih kawan-kawan dari rumah dia. Dia setuju aja waktu itu kan, karena jauhnya dia jalan ke Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih sore ini? Semoga kalian semua tuh sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, sore ini ada yang mau saya ceritain. Saya udah cek email saya. Menurut saya ini cerita yang paling serem ya. Cerita ini dikirim oleh Mbak Dewi. Ini adalah pengalaman dia sewaktu dia kecil. Gimana sih ceritanya? Lanjut aja yuk ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mbak Dewi itu umur 8 tahun. Mbak Dewi ini punya orang tua yang dua-duanya bekerja. Jadi ya dia di rumah itu sama-sama mbaknya. Seorang pengasuh ya. Rumahnya Mbak Dewi juga sangat besar ya kawan-kawan ya. Kebetulan waktu itu sudah jam 5 sore. Tapi orang tuanya Mbak Dewi ini nggak ada pulang tuh sama sekali. Sepi lah rumah dia karena orang tuanya nggak kunjung pulang dan dia kesepian banget di rumah itu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Di luar nih udah ada temennya nih, ada 3 orang temennya dia, sebut aja A, B, dan C. Begitu dia keluar, si A, B, dan C ini menyambut dia dong, ngajak dia main sama-sama. Ya Mbak Dewi itu seneng banget karena kan jadi rame tuh. Terus A, B, C ini mengajak Mbak Dewi menuju ke lapangan. Lapangan itu ada di depan perumahan dia, jadi agak jauh nih kawan-kawan dari rumah dia. Dia setuju aja waktu itu kan, karena jauhnya dia jalan ke situ aja udah 5:30 nih kawan-kawan, setengah jam ya kata dia, karena dia ya keliling-keliling komplek jalan-jalan aja gitu kan. Begitu sampai di sana, terus sebut aja temennya si B, di cowok nih temennya ya, bilang sama dia, "Dew, kita main petak umpet yuk." Terus Mbak Dewi yang bilang, "Kayaknya udah mau gelap," kata Mbak Dewi, "aku nggak mau ikutan ah, aku mau pulang aja." "Ih lu gimana sih Dew, ini tuh baru nyampe depan gitu loh, dari tadi katanya kita cuma jalan-jalan aja, lari-larian aja, sekarang yuk main petak umpet yuk." Si B kan ngerengek gitu kan. Akhirnya Mbak Dewi yang ngerasa kasihan juga sama si B, mau juga tuh dia main petak umpet. Begitu main kan home pimpa gitu kan, ternyata Mbak Dewi lah yang kena jaga nih Mbak Dewi. Terus si B bilang, "Dew, jaganya di sono aja, di pohon yang ada di tengah lapangan." Emang di situ ada pohon yang lumayan gede ya kawan-kawan. Ya Mbak Dewi nurut aja. Akhirnya Mbak Dewi kan tutup mata gitu kan ke arah pohon itu sambil ngitung 1 sampai 30. Udah, akhirnya teman-temannya ini semua ngumpet. Begitu mereka ngumpet, mereka kan nunggu dong dicari. Karena hari itu udah mulai gelap dan juga udah maghrib, ada suara azan. Teman-temannya ngerasa curiga, kenapa Mbak Dewi itu nggak nyari-nyari mereka. Akhirnya mereka bertiga itu, A, B, C itu menuju ke pohon besar tempat Mbak Dewi yang jaga itu. Begitu nyampe di sana mereka nggak menemukan Mbak Dewi sama sekali. Mana Mbak Dewi coba? Nah, mereka curiga Mbak Dewi itu pulang katanya ke rumahnya. Akhirnya mereka tuh menyusul ke rumah Mbak Dewi. Ternyata mereka tuh nyampe di sana cuma si mbaknya doang yang ada. Mbaknya itu pembantunya ya, ART-nya bilang si non belum pulang gitu, sampai sekarang belum pulang. Nah teman-temannya ini A, B, C tambah panik ya kan. Akhirnya mereka tuh bersama dengan temen sama si ART-nya ini mencarilah Mbak Dewi kemana-mana tuh nggak ditemuin. Saking paniknya si ART juga nelfon orang tuanya Mbak Dewi, yang akhirnya jam 8 malam orang tuanya pulang. Nah karena si ABC juga istilahnya nggak pulang-pulang ke rumah, orang tua dari ABC ini juga datang ke rumah si Mbak Dewi.
Nyampe di sana orang tuanya Mbak Dewi juga kan lagi panik kan nyari. Akhirnya orang tua ABC ini juga menyarankan kepada orang tuanya Mbak Dewi, gimana kalau kita panggil Pak Ustadz aja gitu kan. Terus orang tuanya Mbak Dewi bilang mereka ini kan anti banget, terus nggak percaya banget sama yang kayak gituan. Bukan nggak percaya sama Pak Ustadz ya, tapi kan kalau orang tua si A ini menyangka Mbak Dewi ini dibawa setan gitu kan. Nah orang tua Mbak Dewi ini nggak percaya gitu kalau anaknya dibawa sama setan. Mereka lebih percaya kalau anaknya itu diculik gitu, diculik sama manusia gitu kan. Tapi orang tua si A ini berkeras, udah Pak coba aja dulu, karena ini kejadiannya kan pas maghrib, apalagi di pohon yang besar itu katanya gitu kan. Ya orang tua Mbak Dewi, istrinya ibunya dari Mbak Dewi lah ya, ibunya Mbak Dewi itu bilang yaudah ya coba aja gitu kan. Akhirnya dipanggillah Pak Ustadz, sebut aja Pak Ustadz Tony ya. Nah Pak Ustadz Tony ini bilang udah gimana saya doain aja. Akhirnya Pak Ustadz berdoa lah ya. Menurut Pak Ustadz, Mbak Dewi ini dibawa sama setan penunggu dari pohon besar itu kawan-kawan. Tapi orang tuanya Mbak Dewi sekali lagi nggak percaya. Mereka tuh malah memilih untuk melaporkan hal ini ke polisi. Cuman polisi karena belum 1 kali 24 jam belum bisa mencari Mbak Dewi, karena kan istilahnya ada tuh syaratnya ya, 1 kali 24 jam baru bisa bikin laporan gitu kan. Akhirnya orang tuanya si A ini sama si B sama si C yang minta bantuan kan sama Pak Tony, udah Pak tolong Pak gitu, nih anak biar kembali lagi gimana caranya. Akhirnya Pak Tony itu sholat gitu kan, sholat malam, berdoa. Nah Pak Tony langsung pas abis sholat di rumahnya Mbak Dewi, langsung tiba-tiba langsung buka pintu, langsung lari-lari tuh. Terus orang tua di ABC tuh ngikutin, kenapa Pak Tony gitu kan, langsung lari ikutin mereka. Ternyata Pak Tony itu lari menuju ke pohon besar yang ada di lapangan itu. Dan betul aja, di bawah pohon itu ternyata udah ada Mbak Dewi yang lagi tuh pingsan. Akhirnya dibawa lah sama Pak Ustadz gitu kan, dibawa ke rumahnya, didoa-doain gitu kan. Alhamdulillah Mbak Dewi akhirnya sadar. Mbak Dewi sempat ditanya-tanya juga nih kawan-kawan, kenapa gitu Mbak Dewi bisa kayak gitu, apa hilangnya tuh karena apa gitu kan, tiba-tiba aja tuh dia menghilang begitu aja. Ternyata Mbak Dewi bercerita kalau dia tuh waktu itu pas dia jaga, terus dia istilahnya buka mata gitu kan, buka mata ke arah depan, dia tuh ngelihat nenek-nenek katanya lagi jalan, dan dia ikutin nenek-nenek itu sampai dia tuh nggak tahu jalan untuk kembali pulang ke rumahnya ataupun ke lapangan itu kata Mbak Dewi. Serem ya ceritanya, tapi alhamdulillahnya Mbak Dewi sekarang udah ditemuin, terus alhamdulillah udah nggak terjadi apa-apa lagi. Itu kawan-kawan ceritanya. Oke kawan-kawan, masih banyak yang udah denger cerita ini, makasih udah klik video ini. Tunggu ya cerita-cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.